Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Pertama-tama adalah kita senantiasa mengucapkan dan mempersembahkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kepada kita kehidupan, memberikan kepada kita kesehatan, keimanan, dan menancapkan dalam hati kita hidayah, sehingga kita dengan senang dan bahagia menerima syariat Allah Subhanahu wa taala dan dengan semangat melaksanakan syariat Allah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi kita yang kita cintai, yang kita muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau yang mendampingi dan menemani serta membela beliau, selanjutnya melanjutkan perjuangan beliau mengajarkan syariat Allah kepada umat manusia, sehingga sampailah syariat ini di generasi kita. Semoga keridhaan Allah kepada mereka mengalir juga kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan juga ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Karena keridhaan Allah adalah yang paling penting dalam hidup seorang hamba. Bila Allah ridho kepada kita, maka semua akan menjadi mudah insyaallah ta'ala. Tapi bila Allah tidak memberikan kita ridhonya, maka itu adalah tanda-tanda mendapatkan bencana. Waliyadzubillah min dzalik. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, salah satu hal yang kita lakukan untuk bisa meraih ridha Allah adalah senantiasa mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosan kita belajar tentang syariat Allah, tentang ilmu-ilmu Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya sangat berguna untuk kehidupan kita. Yang salah satu ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan beberapa bentuk tindakan yang menyeleweng atau tindakan yang menyimpang dari jalan Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang hukum qisas. Pekan lalu kita sudah menjelaskan tentang beberapa contoh kasus di dalam pelaksanaan atau realisasi dari hukum qisas. Kemudian poin selanjutnya disebutkan di dalam kitab ini adalah poin tentang subutul qisas. Subut al-qisas artinya qisas itu
terlaksana atau terwujud dengan beberapa sebab atau sebab-sebab terwujudnya hukuman qisas atau fakta yang menjadi bukti tentang bolehnya dilaksanakan hukuman qisas. Bukti-bukti yang dibutuhkan untuk menetapkan qisas itu ada atau tidak, namanya thubutul qisas. Karena seperti yang kita sudah sebutkan bahwa tidak semua jenis pembunuhan itu bisa menyebabkan adanya hukuman qisas, karena butuh bukti yang faktual yang kuat supaya hukum qisas itu bisa dilaksanakan. Disebutkan dalam kitab ini, qala al-mu'allif rahimahullah, yathbutul qisasu bima ya'ti awalan bil iqrar, li'anna al-iqrar kama yaquluna sayyidul adillah. Wa an Wa'il bin Hujr qala inni la qa'idun ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam idh ja'a rajulun yaqudu akhar bi nas'atin faqala ya Rasulullah hadza qatala akhi faqala innahu law lam ya'tarif aqamtu alaihi al-bayyinata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqataltahu faqala na'am qataltu ila akhir hadis, rawahu Muslim wan Nasa'i. Jadi qisas itu bisa ada, terbukti atau wujud atau bisa dilaksanakan hukumannya pertama dengan adanya ikrar. Ikrar itu artinya pengakuan, ya, pengakuan dari pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Dan ini tentu agak susah untuk didapat, ya, karena susah untuk menemukan orang bersalah kemudian mengaku. Biasanya orang bersalah itu tidak akan mengaku, bahkan dia bisa mencari-cari alasan atau istilah hukumnya itu alibi. Dia akan mencari alibi supaya dia bebas dari tuduhan. Itu yang biasanya terjadi. Sangat sedikit orang yang melakukan tindakan yang menyimpang kemudian mengakui, ya, apalagi tindakan yang berkonsekuensi mendapatkan hukuman fisik, ya, di dunia atau bahasa hukumnya hukuman pidana. Itu sangat sedikit yang mengaku. Tapi di dalam syariat, ya, kemungkinan orang mengaku itu masih ada, walaupun sangat kecil. Makanya tetap disebutkan dalam syariat bahwa pertama yang menjadi bukti yang paling kuat adalah pengakuan pelaku. Karena ikrar, karena pengakuan sebagaimana disebutkan oleh para ahli bahasa itu, ya, para pujangga, ya, diistilahkan sayyidul adillah, ya. Jadi karena pengakuan itu adalah sayyidul adillah, ya, bukti atau tuannya bukti, penghulunya bukti atau bukti yang paling utama.
Pengakuan itu adalah bukti yang paling utama dan paling kuat. Kalau pelakunya sudah mengaku, maka tidak dibutuhkan lagi dalil-dalil yang lain atau bukti-bukti yang lain, ya, karena sudah mengaku. Kenapa bukti yang lain dibutuhkan? Ya, karena pelakunya tidak mengaku. Makanya pihak berwajib ketika mengusut atau menyelidiki suatu perkara, suatu kasus, ya, itu mereka akan mencari bukti-bukti yang kuat yang bisa yang bisa menguatkan tuduhan terhadap orang tersebut. Ya, kalau dalam pengadilan kita itu paling minimal 2 alat bukti. Jadi ketika kita melapor kasus misalnya, maka apakah kita punya 2 alat bukti atau tidak? Ya, kalau kita punya 2 alat bukti, maka kasus itu diselidiki. Setelah diselidiki, ya, alat bukti yang 2 itu makin kuat, maka kemudian disidik. Ya, jadi ada istilahnya penyelidikan dan ada penyidikan. Ya. Penyelidikan itu tahap pertama. Ketika ada laporan, ada 2 alat bukti, maka dinaikkan ke tingkat selanjutnya itu penyidikan. Nah, penyidikan itu kemudian didalami lebih jauh lagi bukti-buktinya itu. Apakah ada bukti-bukti tambahan dan seterusnya. Maka kalau sudah begitu, maka orang yang tadi tertuduh statusnya menjadi tersangka. Jadi tertuduh itu tahap pertama ya. Tertuduh, tersangka. Nah, kalau sudah tersangka itu, nah, kalau dilengkapi berkas-berkasnya, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, maka statusnya berubah menjadi terdakwa. Ya, terdakwa. Termasuk pengadilan sudah terdakwa nih. Didakwa dengan melanggar pasal sekian dakwaan. Nah, kemudian setelah terdakwa itu baru terpidana. Kalau dia terbukti di pengadilan, maka terpidana. Setelah dieksekusi disebut sebagai terpidana. Jadi ada 4 tingkatan orang itu supaya bisa dihukum: tertuduh, tersangka, terdakwa, terpidana. Baru dihukum. Nah, kalau dia sudah mengaku, maka biasanya bukti-bukti yang lain itu tidak terlalu diperhatikan karena sudah mengaku. Makanya disebutkan al-iqraru sayyidul adillah. Pengakuan itu adalah tuannya bukti atau penghulu bukti atau bukti yang paling kuat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i, bahwa sahabat Wa'il bin Hujr ini mengatakan bahwa saya pernah duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang menyeret seorang laki-laki yang lain dan mengatakan, "Ya Rasulullah, orang ini telah membunuh saudaraku." Maka orang itu mengatakan juga, "Innahu law lam ya'tarif aqamtu alaihi al-bayyinah." Kalau orang ini tidak mengaku, kata orang itu, saya akan mengajukan bukti-buktinya. Karena dalam syariat itu orang yang menuduh diwajibkan membawa bukti, ya, atau saksi. Membawa bukti atau saksi. Orang yang menuduh. Dan orang yang tertuduh
sebenarnya tidak diwajibkan membawa bukti atau saksi. Bagi dia hanya terbebani bersumpah saja. Dalam hadis yang disebutkan, alal mudda'i al-bayyinah wa alal mudda' alaihi al-half. Jadi orang yang menuduh itu wajib membawa bukti, sedangkan orang yang dituduh wajib bersumpah untuk menolak tuduhannya. Walaupun dalam prakteknya sekarang orang yang tertuduh juga itu memberikan juga bukti-bukti untuk menguatkan dia punya penolak. Nah, orang ini mengatakan, "Hai Rasulullah, orang ini telah membunuh saya punya saudara. Dan kalau dia tidak mau mengaku, saya akan bawakan dia punya bukti." Ya. Jadi orang yang menuduh ini sudah siap juga dengan bukti. Karena itu dalam setiap perkara, kalau kita tidak punya bukti yang kuat, tidak usah membawa perkara itu ke pihak yang berwenang. Karena pihak yang berwenang pun tidak bisa memutuskan. Bukan tidak mau memutuskan, tetapi tidak bisa. Tidak bisa pihak berwajib memutuskan sesuatu perkara tanpa adanya bukti. Bukan mereka tidak mau, tapi memang tidak bisa. Bagaimana caranya memutuskan perkara yang tidak ada bukti? Maka orang ini dia sudah siap dengan bukti. Sudah siap dengan bukti-bukti yang dia miliki ketika dia menuduh atau mengangkat atau melaporkan sang pelaku itu ke hadapan Rasulullah SAW. Nah, ini dalam syariat kita sama saja ya dengan apa yang berlaku sekarang. Walaupun mungkin sekarang itu jenjangnya beda-beda. Kalau dulu kan orang langsung lapor kepada Rasulullah, ya, karena Rasulullah itu hakim sekaligus kepala negara, sekaligus nabi dan rasul. Jadi kalau ada perkara punya bukti, langsung lapor sama Rasul, ya, dan Rasul langsung tangani di situ. Tidak ada pakai jenjang, ini dari polisi, kemudian ke jaksa, dari jaksa ke pengadilan, ya, dari pengadilan ke jaksa lagi, baru ke. Tidak ada proses begitu. Ya, karena Rasulullah itu pengadilannya lebih simpel, ya, lebih ringkas, tetapi substansinya sama saja. Ya, dari sisi orang yang menuduh harus bawa bukti, ya, orang yang tertuduh siap bersumpah, kemudian masing-masing bawa saksi dan seterusnya, itu substansinya sama. Ya, cuma cara istilahnya sekarang itu beracara. Jadi istilahnya itu ada kitab undang-undang hukum acara peradilan, dari prosesnya dari awal sampai akhir. Kalau zaman Rasulullah dan zaman para sahabat, khulafaur rasyidin, orang berperkara langsung lapor sama Nabi atau langsung lapor sama Amirul Mukminin, ya, langsung lapor sama gubernur. Ketika itu tidak ada istilah yudikatif, legislatif dan eksekutif, itu tidak ada istilah itu. Ya. Karena Rasulullah beliaulah yang eksekutif, beliau juga yudikatif, beliau juga legislatifnya. Semua di tangan beliau karena beliau seorang Rasul. Maka Nabi bertanya kepada pelaku itu yang dituduh itu. Nabi langsung tanya sama dia, "Aqatal tahu? Apakah kamu telah membunuhnya?" Nah, ini orang ditanya sama Nabi kan. Orang kok ditanya sama Nabi kan sudah bagaimana rasanya? Sudah segan duluan, ya. Karena Nabi ini dia bukan sembarang hakim. Kalau bohong sama Nabi, berdosa bohong sama Nabi. Dan kalau bohong sama Nabi, Nabi akan dikasih tahu oleh Allah Azza wa Jalla orang itu bohong. Jadi tetap ketahuan kalau bohong sama Nabi. Nah, kalau sama hakim sekarang kan ya bisa bohong karena hakimnya tidak dapat wahyu.
kalau dia dibohongi orang ya dia. Kalau kebohongannya itu dia dia dukung dengan bukti-bukti yang dia buat-buat, ya hakim juga terkadang tidak bisa juga menelisik, ya, lebih jauh lagi kalau buktinya seperti itu. Tapi kalau Nabi dibohongi kan, beliau diberi wahyu oleh Allah, ya, nanti malah lebih besar dosanya, ya, sudah berbuat tindakan kriminal, berbohong lagi sama Nabi, nah, itu double dosanya. Maka dia mengatakan na'am, qataltu, mengaku dia. Baru ditanya begini dia suruh mengaku. Ila akhir hadis, sampai akhir hadisnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi orang ini mengaku. Kemudian dihukum tentunya oleh Rasulullah SAW. Kan dia mengaku. Karena dia sudah mengaku, ya apa boleh buat, hukumannya jelas. Hukumannya jelas, qisas. Maka berdasarkan hadis ini, qisas itu pertama bisa dijalankan atau bisa dilaksanakan hukumannya kalau ada pengaku. Nah, yang kedua, kalau tidak mengaku orangnya, yang kedua, yathbutu bi syahadati rajulaini adlaini. Yang kedua, bisa terwujud dengan saksi dua orang laki-laki yang adil. Saksi dua orang laki-laki yang adil. Apa maksudnya laki-laki yang adil sih? Yang adil ini artinya orang yang tidak fasik, atau orang yang tidak pernah bersaksi palsu. Jadi saksi ini adalah saksi yang memang betul-betul bisa dipercaya. Nah, itu syarat jadi saksi ini berat juga ya. Jadi kalau mengajukan perkara qisas kepada pihak berwajib, maka orang yang mengajukan perkara itu dia harus memastikan bahwa saksinya yang dua orang itu betul-betul adil, bukan saksi yang dibuat-buat atau bukan saksi yang didatangkan begitu saja. Nah, kalau sekarang itu ada istilah saksi mendengar, melihat, menyaksikan. Ya, saksi yang bisa jadi saksi itu orang yang mendengar, melihat, dan menyaksikan secara langsung. Ini saksi kasus. Ya, makanya ada beberapa jenis saksi. Ya, ada saksi langsung, ada saksi pendukung, ada saksi ahli. Nah, itu beda-beda dia punya fungsi. Nah, kalau dalam syariat ini adalah saksi fakta. Ya, istilahnya saksi fakta. Saksi faktanya itu harus dua orang laki-laki dalam syariat. Tidak boleh perempuan. Harus dua laki-laki. Yang melihat secara langsung, ya, menyaksikan secara langsung kasus tersebut. Dan dua laki-laki ini tidak boleh orang fasik. Dia harus orang adil. Artinya dia adalah orang yang bisa dipercaya, ya, dan tidak pernah melakukan saksi palsu. Jadi kalau sudah pernah sebelumnya menjadi saksi palsu di kasus yang lain, maka tidak diterima dia punya persaksian. Nah, ini diberikan kriteria yang cukup rumit, ya, seperti ini oleh syariat, ya,
supaya betul-betul nanti vonisnya itu betul-betul meyakinkan. Kenapa tidak diambil saksi sembarangan? Ya. Yang penting saksi, tidak bisa. Karena ini akan berisiko. Risikonya apa? Risikonya akan menghilangkan nyawa orang lain, menghukum dengan hukuman mati. Karena risikonya berat, maka saksinya juga harus diberikan syarat yang rumit. Nah, di sini syaratnya cuma rajulaini, adlaini. Walaupun kalau kita lihat cuma dua orang laki-laki dan kedua-duanya adil. Tapi untuk mewujudkan dua orang saksi yang seperti ini itu cukup rumit dalam pembuktian. Misal punya dua orang laki-laki saksinya, satu adil, yang satunya tidak, ya tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Ya. Apalagi dua-duanya tidak adil. Atau satu laki-laki, satu perempuan, tidak bisa juga. Ya. Karena harus dua orang laki-laki. Atau cuma satu laki-laki yang adil, tidak bisa juga. Tidak bisa juga terlaksana hukuman qisasnya. Jadi cukup rumit. Ketika terjadi peristiwa itu harus dua laki-laki yang adil. Kenapa dirumitkan seperti itu? Tadi kita sebutkan. Karena risikonya berat, konsekuensinya berat, akan menghilangkan nyawa orang. Nah, bisa jadi orang itu bisa jadi terbukti dia yang melakukan, bisa juga bukan dia yang melakukan. Karena ketika perkara diangkat ke pihak berwajib, nah itu kan orang itu ada istilah apa? Praduga tak bersalah. Jadi orang ketika dilaporkan ke pihak berwajib, dia belum tentu salah 100%. Makanya ada istilah praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah itu artinya orang yang dilaporkan itu masih kemungkinan bisa bersalah, kemungkinan bisa tidak bersalah. Jadi 50% bersalah, 50% tidak bersalah. Maka untuk membuat bersalahnya jadi 100%, itu butuh saksi yang memang secara fakta kuat dan secara kriteria juga memenuhi syarat, supaya orang yang bersalah 50% tadi ini bisa sempurna bersalahnya, baru boleh dihukum. Tapi kalau bersalahnya tidak bisa sempurna, tidak boleh dihukum. Tidak boleh dihukum dengan hukuman yang berat. Karena kalau dihukum dengan hukuman yang berat, sementara kesalahannya baru 50% terbukti, maka itu akan jadi zalim. Orang yang menghakimi itu jadi zalim, memutuskan orang bersalah dengan bukti-bukti yang tidak cukup, itu malah hakimnya yang zalim. Dan hakimnya bisa diancam masuk neraka kalau begitu. Makanya jadi hakim itu berat, ya. Dia tidak boleh main-main. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Fa'an Rafi' bin Khudayj atau bin Khadij qala asbaha rajulun min al-ansari bi Khaybar maqtulan fantalaqa awliya'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakaru dzalika lahu faqala lakum syahidani yashhadani ala qatli sahibikum ila akhir hadis. Ya. Dari sahabat Rafi' bin Khadij radhiyallahu taala berkata, pagi-pagi datang seorang laki-laki dari Ansar dari Khaybar. Ya. Al-asbaha rajul ansari di Khaybar. Suatu pagi ada seorang Ansar yang terbunuh di Khaybar. Ya, suatu pagi ada seorang laki-laki dari kaum Ansar
yang terbunuh di Khaybar. Khaybar ini tempatnya orang Yahudi ketika itu. Maka keluarganya atau wali di sini wali apa namanya? Wali murid ya, kalau wali orang ya, bukan waliullah yang disebutkan itu, atau wali kota bukan. Wali di sini maksudnya keluarga. Maka keluarganya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan perkara tersebut kepada beliau. Jadi mereka mengatakan, saya punya keluarga, pagi-pagi saya temukan atau kami temukan di Khaybar dan dia sudah terbunuh. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, lakum syahidan yashhadani ala qatli sahibikum. Apakah kalian punya dua saksi yang menyaksikan terbunuhnya saudara kalian? Jadi ada nggak saksi? Karena mereka ini tidak sama dengan hadis yang pertama. Pelakunya mereka sudah bawa. Nah ini pelakunya belum dibawa ini. Jadi belum ada orang yang tertuduh, baru ada korban. Yang jelas korbannya itu salah seorang dari kaum manusia. Dan pelakunya belum diketahui siapa yang melakukan pembunuhan tersebut. Berbeda dengan yang tadi, orang yang melakukan sudah mengaku memang dan dia sudah dibawa ke hadapan Nabi. Nah, ketika mereka melaporkan terbunuhnya saudara mereka itu, keluarga mereka itu di Khaybar, maka Nabi mengatakan kita tidak bisa menuduh orang yang dibunuh kalau kita tidak punya saksi. Maka Rasulullah tanya kepada mereka, apakah kalian punya dua orang saksi yang menyaksikan bahwa saudara kalian itu terbunuh? Kalau ada maka datangkan saksi. Nanti saksi itu yang kita tanya siapa yang melakukan pembunuhan tersebut. Karena kan yang tertuduhnya belum ada. Dan tidak bisa sembarang menuduhnya, tidak boleh. Karena kalau sembarang menuduh bisa jadi perkara baru, dosa baru lagi, sembarang menuduh orang. Walaupun dia orang Yahudi, mungkin walaupun dia meninggal di kampungnya orang Yahudi, belum tentu orang Yahudi yang bunuh. Bisa jadi orang yang bukan Yahudi membunuh, kemudian mayatnya dibuang ke situ kan, bisa saja. Maka Nabi bilang tidak bisa kita tentukan siapa yang membunuh, kecuali kalau kalian punya dua orang saksi, datangkan dua orang saksinya itu yang melihat peristiwa itu, yang melihat betul. Jadi bukan yang mengaku-ngaku, bukan yang mengaku melihat, tapi orang yang melihat betul peristiwanya. Makanya disebutkan syahidani ala qatli sahibi, yang menyaksikan terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap saudara kalian. Nah ini dalil tentang poin yang kedua, bahwa qisas itu bisa dilaksanakan kalau ada dua orang laki-laki yang menjadi saksi dan mereka adalah orang yang adil, orang yang tidak pernah berdusta, atau orang yang bisa dipercaya kesaksiannya. Qala Qudamah fil Mughni, beliau mencantumkan perkataan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini adalah salah seorang ulama dari mazhab Hambali. Beliau punya kitab fikih namanya Al-Mughni. Wala yuqbalu fihi syahadatu rajulin wa imra'atain wala syahidun wa yaminu qalib. La na'lamu fi hadza baina ahli al-ilmi khilafan. Wa dzalika li anna al-qisas yarafata damin uqubatan ala jinayatin. Fayuhtatu lahu bi ishtirati asy-shahidaini al-adlaini kal hudud
wa sawa'un kana al-qisasu yajibu 'ala muslim aw kafir aw hur aw 'abd li'anna al-'uqubata yuqatu li darniha. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Mughni, beliau mengatakan, dan tidak diterima dalam kasus qisas persaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Jadi kalau ada satu laki-laki dua perempuan, persaksiannya tidak diterima. Tidak sama dengan kasus-kasus yang lain. Ya, biasanya di fikih itu dua saksi laki-laki, atau satu laki-laki dua perempuan, bisa. Tapi kalau dalam masalah qisas, kata Ibnu Qudamah, tidak boleh satu laki-laki dua perempuan, harus tetap dua laki-laki. Ya. Jadi tidak diterima kata beliau. Wala syahidun wa yaminut talib, dan tidak boleh juga satu laki-laki ditambah sumpah orang yang meminta perkara itu, atau sumpah orang yang menuduh. Jadi tidak boleh kalau cuma satu laki-laki tambah sumpah, tidak bisa juga. Dan beliau mengatakan, la na'lamu fi hadza baina ahli kami tidak mengetahui perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, beliau mengatakan, artinya tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang dua orang saksi laki-laki yang hadir ini. Menurut itu pendapat. Mengapa tidak ada khilaf atau mengapa tidak ada perbedaan pendapat? Karena qisas adalah iraqatu damin uqubatan 'ala al-jinayah. Karena qisas itu resikonya adalah menumpahkan darah seseorang karena akibat perbuatan pidananya. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, karena risikonya berat, maka saksinya juga harus memenuhi syarat. Tidak boleh kurang satu syarat pun, ya, karena risikonya menghilangkan nyawa orang. Fayuhtatu lahu bisyirati syahdaini al-adlaini kal-hudud. Maka di yuhtat itu artinya diantisipasi, ya, dengan syarat dua orang saksi yang hadir sebagaimana al-hudud. Dan ini apakah qisas kepada muslim, qisas kepada kafir, qisas kepada orang merdeka, atau qisas kepada hamba sahaya, semuanya sama. Jadi siapapun pelakunya, untuk divonis dengan hukum qisas itu, dia harus memiliki saksi dua orang laki-laki yang hadir. Dan dua orang laki-laki yang hadir ini, pertama, menyaksikan langsung peristiwanya, dan kedua, mereka ini tidak pernah memberikan saksi palsu. Nah, mereka harus orang yang sangat jujur, karena akan berakibat kepada hilangnya nyawa. Dan untuk mendapatkan dua saksi yang seperti ini tidak mudah dalam syariat. Karena itu tadi, jadi tidak boleh satu saksi menyaksikan.
satu saksi dengar cerita dari saksi, nggak bisa juga. Jadi cuma satu yang lihat, yang lain dengar. Nanti ditanya oleh hakim, kamu lihat atau tidak? Lihat. Saksikan langsung, langsung. Kamu saksikan langsung atau tidak? Tidak. Saya cuma dengar dia bercerita. Tidak bisa. Dia cuma bilang sama saya begitu, tidak bisa juga. Jadi harus sama-sama meyakinkan, iya, saya lihat, saya saksikan. Sehingga nanti bagaimana caranya dia melakukan tindakannya itu kan ada istilahnya reka ulang. Jadi dalam tingkat penyidikan itu ada istilah reka ulang. Jadi direka ulang itu bagaimana proses terjadinya peristiwa itu dari awal sampai akhir. Nah kalau saksinya tidak lihat langsung, nanti bingung dia. Ditanya begini kemudian saya tidak tahu, tidak bisa jadi saksi. Ya, tidak bisa jadi saksi. Jadi saksi itu harus lihat langsung. Saya lihat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Posisinya di sini. Ya. Dia lakukan dari sebelah sini, dia datang dari sini. Pokoknya semua dia lihat. Tidak boleh dikarang-karang. Ya. Kalau dikarang ya sudah jadi saksi palsu dia. Kalau dia berani mengarang cerita, maka dia sudah menjadi saksi palsu, maka dia batal jadi saksi, atau saksinya tidak diterima. Nah, itu namanya saksi dua orang laki-laki yang adil. Ya, maka untuk mewujudkan dua orang laki-laki yang adil ini dalam sebuah peristiwa tindak pidana seperti ini dengan hukuman maksimal, ya, maka itu agak rumit. Tidak bisa sembarangan. Kenapa? Karena berkonsekuensi pada menghilangkan nyawa orang. Nah itu tidak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh sembarangan. Jadi inilah cara praktek pelaksanaan hukum qisas atau proses pembuktian suatu perkara yang divonis dengan hukuman qisas di dalam kitab fikih, ya, atau syariat Islam. Ya, jadi cukup rumit juga, ya. Tidak sesimpel yang kita bayangkan, tapi dia cukup rumit, bahkan sangat rumit. Ya. Nanti realitanya sangat rumit untuk diwujudkan atau dibuktikan. Ya, makanya di dalam Islam itu ada istilah hukuman al-had, ada hukuman ta'zir. Hukuman had itu adalah hukuman yang maksimal. Ya, seperti qisas ini masuk had. Ya. Tapi kalau tidak sampai maksimal dia punya tuduhan, ya, maka bisa diturunkan jadi hukuman ta'zir. Ya. Dan hukuman ta'zir inilah yang paling banyak dilaksanakan, ya, dalam realita. Hukuman ta'zir ini paling banyak dilaksanakan dalam realita. Karena kalau hukuman had itu untuk mencapai tingkat keyakinan yang 100% itu cukup sulit. Maka biasanya hakim memberikan hukuman ta'zir. Yang hukuman ta'zir itu di bawah had. Hukuman ta'zir macam-macam. Bisa dipenjara, ya. Bisa dicambuk, atau dihukuman dengan hukuman yang lain, ya, dalam hukuman ta'zir. Baik, sampai sini dulu, ya. Jadi cara membuktikan qisas itu intinya ada dua. Pertama, pengakuan si pelaku, dan yang kedua adanya dua orang saksi laki-laki yang adil yang menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung. Jadi kalau ada salah satu di antara dua ini, maka bisa jadi qisas itu terlaksana. Tapi kalau dua-duanya tidak ada, ya, bisa jadi orang yang tertuduh bisa saja bebas, ya, bebas dari tuduhan, ya, bisa jadi. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pekan datang. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,